Baik, semuanya siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, gimana kabarnya semua? Coba kalian tidak bosan-bosannya ya dengan mata pelajaran yang biasa kita pelajari di sekolah, yaitu matematika. Oke, apakah kalian tahu kita belajar apa hari ini? Matematika, Pak. Ya, matematika apa? Trigonometri. Oke, belum kita mulai, bisa dicek bangku sebelah-sebelahnya apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, Ya, masuk semua. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu dengan materi kita. Kita masih belajar mengenai trigonometri pada segitiga, siku-siku. Oh ya, saya presentasi dulu. Baiklah, kita masih belajar di awal-awal ya, yaitu mengenai trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu pada sebab penamaan sisi pada segitiga siku-siku. Oke, selanjutnya sebelum kita ke tujuan ya, menurut kalian kita belajar mengenai trigonometri pada segitiga siku-siku, pada sebab penamaan sisi pada segitiga siku-siku, tujuan kita belajar ini apa? Mengenai nama sisi. Mengenai nama sisi, ada yang lain lagi? Sudah, Pak. Oke, jawabannya betul semua tepuk tangan. Tapi perlu kalian ingat, kita belajar matematika itu yang paling penting adalah kita bisa untuk berpikir secara kritis ya dengan permasalahan yang ada ya. Jadi kita nanti belajar dari suatu permasalahan ya, kita nanti tidak belajar langsung dari oh ya ini segitiga, oh ya ini sisi depan, tidak. Jadi kita akan mengeksplor bagaimana kita mencari sebuah penamaan pada sisi segitiga. Oke, kita langsung saja next ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat segitiga siku-siku dan hubungan antara sudut-sudut dan sisi-sisinya. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah. Nah, ini ya masalah yang berkaitan dengan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, apakah sudah jelas mengenai tujuan belajar kita? Sudah, Pak. Oke. Wah, Mas saya semangat ya. Satu materi prasyarat sebelum kita mulai dari kedua ini, apakah ada yang kurang paham? Paham, Pak. Paham semua ya? Paham semua, Pak. Segitiga siku kita sudah mengenal kan segitiga siku Ya. Kita dulu sekarang sudah mengenal. Sudah. Oke, berarti kita udah sama halnya dengan nanti tentang penamaan segitiga juga. Kan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat diakarkan. Nah, AB kuadrat sama BC kuadrat itu masuk apa? Nah, nanti kita akan belajar ya. Oke, next ya. Nah, sekarang buka HP kalian, lalu tulis di Chrome ataupun jejaring sosial yang lain. Nah, dan kalian input kodenya. Kita join untuk kodenya 676129. Nah, di dalam sini nanti ada hanya 4 soal ya, 4 soal. Nanti bagaimana kalian menjawabnya, dan nantinya hasilnya nanti untuk kita mengerjakan PKPD-nya. Oke, masih 1, 2, oke. Ayo join. Sudah, Pak. Oke, lupa cinta. Oke, langsung saja kalau sudah join, saya start ya. Benar, Pak. Oke, silakan ready ya. Saya Ready. start. 1, 2, 3.
Nah, maaf, 4, 3, 2, 1. Ada suara? Untuk waktunya sebentar saja, 5 menit. Mungkin 3 menit ya. Di sini ada khusus saya sendiri ya untuk mulai. Ini nanti bisa saya tampilkan. Jadi catatan saya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Saya cek nilainya ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Oh ya, untuk ini tidak masuk ke nilai hanya misalnya jadi menang saja. Jadi untuk tes ini itu hanya untuk mengukur kemampuan kalian apakah kalian sudah siap dengan materi trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ada yang benar dan salah ya. Tapi rata-rata ya sudah rata-rata untuk lanjut di materi berikutnya. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, kita sudah quiz ya. Nah, oke, silakan simak pada video berikut ini. Oke, saya mau tanya, sudah lihat videonya? Menurut adik-adik, kita nanti akan mengkolaborasikan materi ini dengan apa? Lawang sewu? Lawang sewu? Tugu. Tugu Tugu muda. muda? Ya. Ada lagi mungkin? Benar, banyak sih di sini tuh di sekitar daerah sini banyak sekali sih. Ini apa ya? Saya lupa ini. Museum. Gambar Sito. Bukan. Oh, bukan. Kedua itu sana lagi. Museum Museum apa saya lupa ini. Museum apa? Mandala. Ya, betul. Nah, sekarang ya kalian tahu kan ada mandala, ada Tugu Muda, ada Lawang Sewu, tapi kita akan berfokus pada Lawang Sewu. Karena apa? Kalau kalian lihat pada tayangan ini, Lawang Sewu, Tugu Muda sama halnya kayak titik 0,0 kan? Kalau kita lihat dari jika kita berpusat ke Tugu Muda, iya kan? Sama halnya pusat 0,0. Nah, apa hubungannya dengan trigonometri? Oke, kita langsung next. Nah, sebelumnya kalian pernah ke Tugu Muda? Lewat aja, Pak. Kenapa saya pernah? Ya. motor. Coba kalian searching ya, searching. Daerah apa disebut Tugu Muda?
sambil kita belajar. Tugu Muda itu mengenal apa sih? Coba jelaskan. Pertempuran 5 hari, Pak. Ya, 5 hari. Pertemuan 5 hari pemuda atau pertemuan 5 hari. Yes, sejarah dari Semarang. Pertemuan 5 hari. Dan ini benar-benar sangat ikonik ya daripada yang lain saya. Dan masalah Tugu Muda ini benar-benar sangat disakralkan di Semarang gitu. Oke, terus apa korelasinya itu dengan materi trigonometri pada siku-siku dalam subbab penamaan sisi? Oke, kita nanti kita kelihatan gitu. Nah, coba perhatikan posisi dari Tugu Muda. Jika kita ibaratkan Tugu Muda itu adalah sebuah pusat 0,0, ya enggak? Iya. Kalau kita tarik garis ke jalan, saya contohkan ke jalan Pemuda dan ke jalan Panggalaran, maka itu membentuk sebuah sudut. Ya. Kalau saya tarik lagi jalan Pemuda ke jalan Panggalaran, maka itu akan menjadi segitiga. Nah, di sini adalah ciri khasnya dari Tugu Muda itu sama dengan kayak Simpang 5 ya. Tapi kan di sini kan ada jalan Gajah Mada, ini Sutomo, Pandanaran, terus di sini Pemuda, terus di sini apa ini? Ada yang tahu? Pemuda, terus di sini yang apa ya? Araldinus Pak itu Pak. Ada yang tahu? Pemudi. Gajah Mada ya itu ya. Ya pokoknya itu. Nah, nanti kita akan mencoba dari gambar peta ya, peta dari Tugu Muda sebagai pusat. Ya. Nanti kita akan mencoba mengerjakan LKPD ya. Oke, kita next saja. Nah, yuk berdiskusi, silakan kalian scan ya, karena saya nggak nge-print LKPD-nya ya. Jadi kirim kertas. Cinta alam Pak, cinta alam. Ya kita alam gitu ya. Kita pakai LKPD. Nah, nanti saya akan bagi grup ya. Ada 3 grup. Menurut hasil dari kalian, saya akan membagi grup menjadi 3 gitu ya. Oke, pertama grup 1, grup 2, grup 3 atau kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silakan untuk untuk coret-coretannya ya. Silakan tuliskan nama kelompok sama kelompok dan nama anggotanya. Ya, dikoret-koret saja. Nah, penjelasan tugasnya. Di situ ada tujuan pembelajaran, silakan dibaca. Nah, untuk kelas dan kelompok silakan kalian tulis ya. Dan untuk kegiatan per kegiatannya, nah di sini ada 3 kegiatan ya. Yang kegiatan pertama kalian cuma menggambar segitiga ya dari titik Tugu Muda ya dengan berbagai macam garis dari jalan ya. Kalian mau ambil jalan apa ya, terserah kalian. Oke? Dan untuk boleh mengambil dari titik bangunan, entah itu kamu ambil segi Tugu Muda dengan titik dari bangunan yang lain, itu saya perbolehkan. Tapi untuk kegiatan 1, nah gambarkan di sini ya. Jadi kalau kalian nggak punya KPT asli, silakan untuk kegiatan 1 gambar segitiganya saja. Nah, untuk kegiatan 2 ya, kalian sempurnakan segitiganya sebisa mungkin menjadi segitiga siku-siku ya. Oh iya Pak. Disempurnakan walaupun nanti gambarnya tidak beraturan mungkin ya. Contohnya saya ambil dari jalan Pandanaran dengan jalan Pemuda. Ini kan kalau kita tarik garis lurus kan tidak mungkin menjadi segitiga siku-siku kan. Nah, kalian coba untuk tarik lebih panjang jalan dengan lebih pendek jalan yang lainnya biar jadi segitiga siku-siku. Nah, lalu kalian tentukan dengan sudut elevasi yang ada di Tugu Muda
ya sudut elevasi bertubuh muda berarti sudutnya ada di tubuh muda. Coba kalian cari sisi depannya yang mana, sisi miringnya yang mana, sisi sampingnya yang mana. Ini keliru ya, ini sisi samping yang terakhir ya. Dan untuk kegiatan yang terakhir ya, jika seandainya sudut elevasi saya ubah ya, sudut elevasi saya ubah tidak di tubuh muda yang lainnya, maka sisi depannya mana, sisi miringnya mana, sisi sampingnya mana. Ini samping ya, keliru. Nah selanjutnya masing-masing kelompok menyimpulkan, ada kesimpulan yang ada di bawah. Bentar ini. Nah kesimpulan di sini ada di bawah. Apa itu sudut elevasi dan bagaimana? Nah, apa itu sudut elevasi dan bagaimana menentukan penamaan sudut pada segitiga siku-siku? Yang kedua, apakah berpengaruh ya penempatan sudut elevasi terhadap penamaan sisi pada segitiga siku-siku? Kenapa? Oke, silakan diskusikan. Mau pakai jalan apa? Jalan ini Pak. Oh iya. Jalan Padalarang Pak. Jalan sama Jalan muda. pemuda. Berarti untuk studinya satu ya. Ya ini jadi Pak. Ya. Nah, karena sudut elevasinya ada di sini kan, Ya. jadi untuk kegiatan kedua penamaan sisinya ya, sisi Ya. depannya mana, sisi ini. Oh ya. Ada paham ya? Iya Pak. Oke, gimana untuk kelompok kedua? Oke, Kita udah ketemu. ya, Baru 3 sih. ya 3. Gak apa-apa sih, karena ya harus semua aja. Ya. Berarti elevasinya di mana? Kalau ini di sini ya, terus ini kan di sini, oke, ini di sini ya. Oke, langsung ke kegiatan kedua ya. Oke, gimana untuk kelompok ketiga? Kita kan bingung bener-bener segitiganya sih Pak, kan Oh ya, pusatnya dari mau kemana-mana gitu. ya kalian mau coba pakai bangunan mana atau jalan mana? Apa dasarnya mungkin? Ya pandaran di sini ya. Nah. Berarti dari sini ditarik, terus sama contohnya pakai jalan ini ya, berarti tarik. Berarti ya maksimalnya nggak terbatas juga, nanti sebisa mungkin segitinya menjadi siku-siku. Kalau ini sama panjang kan kita tarik jadinya sama kaki kan. Nah kalau ini kita tarik lebih panjang sama ini sedikit-sedikit, dan kalau kita tarik siku-sikunya kan ada di sini. Ya, ya. Saya kira ini segitiga di sini Pak, segitinya. Terus ini tinggal ditarik ini kan ini sudah sama dengan 90 derajat ya Pak? Ya boleh saja. Tapi kayak gini gitu. Yang terpenting adalah dengan sudut titik pusatnya ada di tubuh muda. Ya. A few moments later. Baik, waktu diskusi sudah berakhir. Selanjutnya siapa yang mau menjelaskan? Ya Pak.
Oke, baiklah dari kelompok 1 silahkan bisa menjelaskan di papan tulis. Nanti jangan khawatir saya bimbing. Ngerti Ya. apa? Tulis ya Pak? Ya. Ya dari sini lembaran. Oke, jadi Mas Alan mau membuat satu segitiga dari titik pusat maupun titik elevasinya ada di Tugu Muda, ya. Oke, Tugu Muda ada di sebelah situ ya, oke. Jadi nanti saya sambil mensimulasikan pakai video. A few moments later. Oke, silahkan perhatikan gambar dari Mas Deana dengan ini ya. Jadi Tugu Muda ada di sini, ya. Jalan kemudian di sini. Jadi Deana itu menggambar seperti ini, terus ditarik ke bawah, terus dengan jalan Pandanaran ya. Oke, berarti siku-sikunya maunya di mana? Di sini. Oke, berarti dibuat siku-siku. Oke, berarti setelah kita mengetahui bahwa segitiga siku-sikunya seperti ini, maka kegiatan kedua silahkan sisi depannya berarti yang mana? Oke, depannya ini, berarti ini ya. Terus sisi miringnya jalan Muda ya. Terus sisi sampingnya jalan Pandanaran. Oke, untuk kegiatan ketiga kita skip dulu yang ini ya, yang 90 derajat ya, karena kalau 90 derajat depannya otomatis miring ya. Oke, berarti jika elevasi sudut lain selain 90 derajat, berarti yang sebelah sana ya, berarti ini skip dulu ya. Berarti sudut elevasinya di mana? Tulisnya di sini Pak. Oke, di sini ya. Berarti depannya adalah jalan Pandanaran, terus miringnya masih Muda dan sampingnya DP Mall. Oke, tepuk tangan buat Mas ya. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, Oke. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. A few moments later. Terakhir kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Silakan. A few moments later. Baik, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah ada yang mau menyimpulkan untuk pertanyaan nomor 1? Adakah yang mau menyimpulkan? Kalau tidak ada, biar Bapak berhenti. Bapak aja. Ya. Oke, kesimpulannya apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi adalah sudut pandang dari subjeknya ya. Kita mau memandang dari sudut mana? Contohnya tadi ya, untuk sudut di Tugu Muda, berarti sudut elevasinya ada di Tugu Muda.
Jika yang di kegiatan ketiga kan jika sudut elevasinya selain ini berarti kan yang lainnya, bukan yang segitiga, bukan yang di tubuh muda. Jadi tergantung dari sudut elevasinya yang mana. Nah ini menjawab dari pertanyaan yang selanjutnya ya. Dan bagaimana menentukan penamaan sudut pada segitiga siku-siku. Nah sudah dijelaskan dari Mas Atek di arah tadi ya. Untuk sisi depan otomatis dari depannya sudut elevasi. Sisi miringnya otomatis sisi yang terpanjang. Dan untuk sisi sampingnya otomatis sisi selain dua jawaban ini lebih enak dimengerti ya. Dan selanjutnya di kesimpulan yang kedua, apakah berpengaruh penempatan sudut elevasi terhadap penamaan sisi pada segitiga siku-siku? Ya, pengaruh sekali. Seandainya saya menaruh sudut elevasinya di tubuh muda dengan sudut elevasinya ada di ini di bemol ya, di dalam di bemol itu nanti hasilnya beda nanti untuk apa namanya pembelajaran selanjutnya. Kenapa? Karena pembelajaran selanjutnya kita akan bahas mengenai sin, cos, dan tan. Dan sin, cos, dan tan itu nanti akan berpengaruh terhadap sisinya. Ya, nanti kita akan belajar itu setelah kita sudah clear dengan pembelajaran ini. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini mungkin sudah cukup ya. Silakan kalian catat untuk latihannya, ya, catat latihannya. Untuk latihan soal, silakan kalian catat atau kalian foto saja di bapak untuk lebih meyakinkan ya untuk kalian belajar apakah sudah tuntas atau belum ya. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai sin, cos, dan tan ya. Silakan silakan pelajari materi tersebut. Nantinya juga ada presentasinya juga. Oke, cukup sekian dari saya ya. Jika ada kurang saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.